Federasi Bola Voli Vietnam (VFV) langsung pasang mode defense keras begitu kabar diskualifikasi keluar. Mereka mengajukan banding ke Federasi Bola Voli Dunia (FIVB) sambil ngegas bilang semua dokumen pemain sudah disetujui jauh sebelum turnamen dimulai. Kami udah ikut semua prosedur pendaftaran. Keputusan FIVB ini berdasarkan persyaratan tambahan yang nggak pernah ada sebelumnya, tulis VFV dalam pernyataan resmi mereka, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Turnamen yang awalnya cuma diwarnai suara teriakan supporter dan peluit wasit, mendadak jadi ramai berita gosip olahraga. Piala Dunia Voli U21 Putri 2025 yang dihelat di Surabaya, Jawa Timur, jadi saksi drama paling kontroversial tahun ini. Vietnam, yang awalnya jadi salah satu tim favorit, malah jadi headline. Gara-gara skandal kelayakan pemain, keputusan FIVB jelas tegas, Vietnam didiskualifikasi dari babak 16 besar, meski sebelumnya tampil garang dengan 4 kemenangan di fase grup Pool A. Padahal, secara permainan mereka lagi panas-panasnya. Smash mantap, passing rapi, defense solid. Tapi ternyata, kemenangan manis itu harus ditelan lagi sama pil pahit akibat pelanggaran aturan. Vietnam awalnya aman di posisi runner-up Pool A, setelah sukses ngalahin Indonesia, Kanada, Serbia, dan Puerto Rico. Tiket babak 16 besar udah di tangan, tapi ternyata harus direbut kembali gara-gara masalah kelayakan pemain. FIVB mengungkapkan, pelanggaran terjadi karena Vietnam melibatkan pemain yang nggak memenuhi syarat di bawah pasal 12.2 Regulasi Disiplin FIVB 2023. Hukumannya nggak main-main, semua pertandingan yang melibatkan pemain itu otomatis dibatalkan. Skornya juga diubah jadi 0-3 di setiap laga yang mereka menangkan sebelumnya. Rumor ini mulai panas pas Vietnam main lawan Puerto Rico di Jawa Pos Arena, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Waktu itu, Vietnam main cuma dengan 10 pemain terdaftar. Nama Dang Thi Hong dan Puong Quyen tiba-tiba nggak muncul di daftar skuad pertandingan. Ternyata, keduanya lagi menjalani tes kromosom untuk verifikasi jenis kelamin. Tes ini dilakukan setelah ada kecurigaan dari tim lawan. Hasilnya, untuk Dang Thi Hong, FIVB memastikan dia nggak memenuhi syarat sebagai pemain putri. Otomatis, ia langsung didiskualifikasi dari turnamen. Efek domino pun terjadi, semua kemenangan yang melibatkan dirinya ikut hangus. Vietnam yang tadinya gagah di papan atas Pool A, langsung nyungsep ke dasar klasemen. Mereka cuma punya satu kemenangan yang sah, yaitu lawan Puerto Rico. Tiket babak 16 besar mereka otomatis dicabut. Posisi itu langsung diisi Indonesia yang awalnya udah bersiap pulang lebih awal. Serbia juga ikut naik peringkat gara-gara kasus ini. Sekarang, Vietnam cuma bisa main di babak klasifikasi untuk posisi 17-24. Suasana tim mereka, bisa dibayangin, kayak abis nonton final Piala Dunia tapi listrik mati di menit 89. Bagi tuan rumah Indonesia, ini jadi plot twist manis di tengah perjuangan berat di fase grup. Sementara buat Vietnam, pelajaran berharga, di olahraga, menang itu penting, tapi main sesuai aturan itu wajib hukumnya. FIVB sendiri kayaknya nggak mau ambil pusing. Buat mereka, aturan ya aturan. Nggak peduli kamu juara smash, punya servis es, atau bisa salto di tengah lapangan, kalau melanggar, ya harus siap-siap dicoret. Netizen pun langsung rame, ada yang nyinyir, ada yang bikin meme, ada juga yang bingung, lah, ini Piala Dunia Voli apa audisi sinetron misteri? Di media sosial, nama Dang Thi Hong langsung jadi trending. Bukan karena MVP, tapi gara-gara hasil tes kromosom yang bikin satu tim ambyar. Bahkan ada yang bikin pantun. Main voli di tepi pantai. Bola smashnya bikin terguncang. Kalau daftar harus sesuai, biar nggak kena coret mendadak sayang. Di Surabaya sendiri, penonton sempat kaget pas diumumin Vietnam turun kasta ke perebutan peringkat 17-24. Supporter Indonesia langsung girang bukan main. Kayak dapat bonus gaji padahal belum akhir bulan. Beberapa pemain Indonesia juga nggak ngangka bakal lanjut ke 16 besar lewat jalur wildcard ala sinetron, kalah tapi lolos karena lawan diskualifikasi. Serbia pun senyum lebar, nggak usah keringetan lebih, mereka udah naik peringkat otomatis. Vietnam, yang sebelumnya main dengan kepercayaan diri tinggi, kini terlihat murung di latihan. Pelatih mereka bahkan sempat menolak wawancara media. VFV tetap kekeh bilang semua berkas udah benar dan sah dari awal. Mereka menuding FIVB tiba-tiba bikin aturan dadakan yang nggak pernah dibahas sebelumnya. FIVB membantah, bilang semua regulasi udah jelas sejak 2023. Bahkan, mereka menyebut tes kromosom bukanlah aturan baru, tapi prosedur standar kalau ada kecurigaan soal kelayakan pemain. Drama ini pun jadi sorotan media internasional. Ada yang bilang ini skandal terbesar di voli putri dalam 5 tahun terakhir.
Di beberapa forum olahraga, kasus ini sampai dibanding-bandingin sama drama usia pemain di turnamen junior cabang lain. Para analis pun menilai ini bakal bikin citra VFV turun drastis. Apalagi Vietnam sebelumnya dikenal sebagai negara dengan pembinaan voli yang disiplin. Sekarang, mereka harus kerja keras memulihkan reputasi. Bagi Indonesia, ini kesempatan langka untuk membuktikan diri di babak gugur. Bagi penonton, ini jadi tontonan gratis penuh plot twist. Dan bagi Vietnam, ya, mungkin tahun depan harus main aman, jangan sampai kejadian ini terulang. Kasus ini ibarat makan bakso tapi kuahnya kemanisan, nggak sesuai ekspektasi dan bikin orang bingung. Vietnam yang awalnya jadi kuda hitam, malah berubah jadi bahan perbincangan bukan karena prestasi, tapi kontroversi. FIVB jelas udah kasih pelajaran, di panggung internasional, semua mata ngeliat, semua telinga dengar, semua aturan dihitung. Nggak ada tuh istilah, yang penting mainnya bagus. Buat Vietnam, ini mungkin musim yang pahit. Tapi ya, namanya olahraga, kalah atau menang bisa diperjuangin, tapi kalau melanggar aturan, nggak ada kata ampun. Buat Indonesia, kesempatan ini harus dimanfaatin sebaik mungkin. Biar nggak cuma jadi cerita, lolos karena lawan diskualifikasi, tapi juga bisa buktiin layak bersaing di level dunia. Dan buat penonton, ya, setidaknya kita punya cerita heboh yang bakal diingat sampai bertahun-tahun. Dari Surabaya, kita belajar, smash boleh keras, defense boleh rapat, tapi integritas itu wajib rapat-rapat dijaga. Kayak kata pepatah voli versi receh. Servis boleh kencang, smash boleh terbang. Kalau main curang, siap-siap pulang.